Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ampriman Gulo dari Universitas Tanjung Pura. Dengan NIM saya B10 13 18 1006. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menjelaskan atau menyampaikan pemikiran dari seorang ahli ekonomi yang bernama Gunnar Carl Midal. Gunnar Carl Midal ini adalah seorang yang berkebangsaan Swedia, seorang ahli ekonomi tentunya. Dia ini adalah seorang yang mengkombinasikan ilmu sains dan matematik dalam memahami kegiatan masyarakat. Midal digolongkan pada aliran institusional, di mana beliau mengkritik aliran klasik, khususnya yang menyangkut kedudukan pertimbangan dalam metode logi ekonomi dan ekonomi persaingan bebas. Salah satu teori yang disampaikan oleh Gunnar Midal adalah di mana setiap ahli yang mempelajari kebijakan akhirnya akan memasukkan aspek pertimbangan nilai, baik dalam hal memilih cara maupun materi kajian. Fakta-fakta yang seperti diketahui tidak dapat tersusun secara sendirinya. Ke dalam berbagai konsep dan teori, fakta-fakta itu akan menjadi kacau. Nah, maksudnya adalah bahwa di dalam setiap perkembangan ekonomi suatu negara itu harus diikuti dengan faktor lain, yaitu nilai-nilai. Nah, salah satu kritik Midal pada aliran klasik yaitu di mana aliran klasik itu terlalu sempit, menyederhanakan. Maka dengan seperti itu Midal ini memperluas dengan analisis sosiologis dan ilmu jiwa, di mana bahwa ilmu jiwa dan sosiologis ini memiliki pengaruh pada perkembangan ekonomi suatu negara. Terus kemudian intinya bahwa Midal menggunakan metode yang bersifat kumulatif, di mana kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan serta kejiwaan dapat berhimpun menjadi sebab kejadian yang merugikan dan menguntungkan pembangunan. Berarti bahwa politik, sosial, ekonomi, dan kejiwaan itu merupakan sebuah faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara dalam perekonomiannya. Terus bagaimana sih relevansi atau contoh penerapan pemikiran Midal pada masa sekarang? Nah, pemikiran Midal ini sangat relevansi ya Bapak Ibu dengan keadaan sekarang, di mana setiap aspek perekonomian itu kalau kita lihat sekarang memang tidak hanya dipengaruhi dengan mekanisme pasar saja, tidak dipengaruhi dengan pasar bebas saja, karena sebuah perekonomian suatu negara memang banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya sosialnya, ekonomi politiknya, dan kemudian psikologi masyarakatnya. Yang menjadi contoh yaitu ketika kemudian kita melihat bahwa ekonomi Indonesia tidak sama dengan ekonomi di Jepang, karena kebudayaan, sosial politiknya, latar belakang negaranya saja sudah jauh berbeda. Jadi penerapan perekonomian di Indonesia itu ya tidak bisa disamakan dengan negara Jepang, itu salah satu contohnya. Terus kemudian apa sih yang menjadi argumentasi saya ya Bapak Ibu tentang pemikiran Midal? Kalau saya sendiri, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Midal terkait dengan pemikirannya. Nah, karena pemikiran Midal ini menyampaikan bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara, di mana misal saja keadaan politik suatu negara itu ketika politiknya tidak stabil, maka negara tersebut akan membuat para investor misalnya tidak mau melakukan investasi pada negara tersebut karena keadaan politiknya tidak stabil. Maka dengan adanya pemikiran
medal, maka sebuah negara pasti memperhatikan tentang politik negaranya, bagaimana supaya stabil. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.